Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tatu Fitri Awaliyah SPDI. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah Matla'ul Huda dalam Balar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022. Video pembelajaran yang saya akan laksanakan di kelas 8 materi pokok hukum bacaan madzain. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah inna bil khair wa antum. Alhamdulillah inni bil khair. Masih semangat hari ini belajarnya? Masih. Pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ketua kelas pimpin doa negara. Ibu dulu satu. Allah melihat dan berbicara pada doa tadi. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Man du'iya ismuhu aw ismuha falyaqul hadir awil hadiroh. Alifah Hanum, Anissa Piandani Putri, M Tegar Farhan Ansuman, Nurul Khalifah, Putri Naila, Ratu Zahara, Rosa Alia, Salsa Nabila, Saskia Nadia Rahma. Sekarang perhatikan terlebih dahulu ya kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini. Perhatikan kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah
mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Ketiga, memahami hukum bacaan mad layyin. Yang terakhir, mempraktekkan hukum bacaan mad layyin dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Kemudian kita perhatikan juga indikator pencapaian dalam pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu diharapkan kalian mampu menunjukkan hukum bacaan mad layyin dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad layyin. Yang ketiga, kalian harus mampu mendemonstrasikan cara membaca hukum mad layyin dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Yang keempat, kalian harus mampu menganalisis ciri-ciri hukum bacaan mad layyin dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Sekarang Ibu akan menjelaskan metode pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Yaitu kita akan menggunakan metode discovery learning, sama seperti metode minggu lalu, di mana nanti kalian akan Ibu bagi kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok mencari, mengumpulkan informasi terkait materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu. Materi apa yang kita sudah pelajari minggu lalu? Madiwan. Masih ingat tentang Madiwan? Masih. Apa itu pengertian daripada Madiwan? Siapa yang masih ingat? Zahro, apa itu Madiwan? Apabila ada kata-kata di akhir kalimat. Apabila ada fathatain di akhir kalimat. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh? Tegar, contoh daripada hukum bacaan Madiwan. Wal adiyati dubhan. Ya. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari tentang hukum bacaan mad yang sama dengan minggu lalu, yang ada di akhir kalimat dan yang di tengah-tengah kalimat. Yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mad layyin. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya, seperti biasa. Nah, sekarang caranya yaitu kalian berhitung dari 1 sampai 3 untuk putri ya. Kemudian diikuti oleh yang lainnya sampai habis di ujung. Siap? Mengerti? Siap. Yuk dimulai dari Hanum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, siapa yang mendapatkan angka 1? Coba. Kemudian yang mendapatkan angka 2, yang mendapatkan angka 3. Nah, bergabung bersama kelompoknya. Yang mendapatkan angka 1, 2, dan 3. Ya. Sekarang untuk putra, silahkan kalian berhitung dari 1 sampai 2. Kemudian diikuti sampai akhir Zulfikar ya. Mulai dari Tegar. 1, 2. 1, 2. Nah, siapa yang mendapat angka 1 maka bergabung dengan yang mendapat angka 1. Yang mendapat angka 2 silakan bergabung dengan yang mendapat angka 2. Siap? Bisa dipahami? Siap. Sekarang silakan bergabung. Nomor 1.
baik-baik langkah-langkah dalam lembar kerja ini ya. Kalian cari data, kemudian informasi, pengertian, ciri-ciri, kemudian cara membaca daripada hukum bacaan mad lain. Ya, siap? Bisa dimulai? Bisa. Yuk, silahkan masing-masing kelompok mengumpulkan informasi daripada hukum bacaan mad lain. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Ya, yang tapi sekarang yaitu masing-masing kelompok silahkan presentasikan hasil temuan kalian ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 presentasikan hasil temuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan kami. Mad lain atau yang biasa disebut juga dengan madlin terjadi ketika huruf berbaris atas, fathah atau doma bertemu dengan huruf ya mati atau waw mati bertanda. Sedangkan di depannya ada lagi satu huruf yang dimatikan. Kasihkan cara membaca buku bacaan mad lain dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hukum bacaan mad lain di sini terdapat dalam ayat pertama dan ayat kedua, yaitu pada lafaz terdapat dalam ayat kedua dan ketiga, yaitu pada lafaz zalikal kitabul la raiba fihi, yaitu dalam kalimat la. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil temuan kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mad lain.
Mad lain menurut istilah adalah kalimat yang dibaca dengan lembut dan halus. Mad lain tidak boleh dibaca panjang kecuali dalam keadaan waqaf apabila terdapat huruf waw atau ya yang dibaca sukun dan terbentuk setelah harokat fathah. Baik, berdirinya saya di sini akan mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan mad lain dalam surat Al-Quraish. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraish, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Di ayat pertama diganti kalimat yaitu karena ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Di ayat kedua di akhir kalimat yaitu karena ada ya sukun. Jadi berdirinya saya di sini akan membacakan contoh-contoh dari mad lain di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kalla saufa ta'lamun. Di dalam kalimat saufa ara'aita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 3. Presentasikan hasil temuan kalian di depan kelompok lain. Yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu pengertian dari hukum mad lain. Jadi mad lain secara bahasa yaitu mad yang artinya panjang dan lain yang artinya lembut atau lunak. Dan secara istilah yaitu apabila terdapat harokat fathah bertemu dengan huruf ya atau huruf waw yang disukunkan. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan contoh dari hukum mad lain dari surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang mad lain. Mad lain menurut istilah adalah kalimat yang dibaca dengan lembut dan halus. Mad lain tidak boleh dibaca panjang kecuali dalam keadaan waqaf. Baik, berdiri di sini aku membacakan surah Al-Quraish dan di dalamnya terdapat hukum bacaan mad lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraish, ila fihim rihlatash. Di ayat kedua terdapat bacaan was-sayf karena ada ya batis sebelumnya berharokat fathah. Di ayat ketiga terdapat bacaan al-bayi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok terakhir. Silakan kelompok 5 presentasikan hasil temuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan apa yang saya pelajari. Yaitu saya akan menjelaskan tentang mad lain. Mad lain adalah kalimat yang dibaca dengan lembut dan halus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina terdapat pembacaan mad lain di ayat 2, 3 dan 4. Yang di ayat kedua dalam lafaz raiba karena ada ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Baik, dari kelompok 5 sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang karena kalian semua sudah mempresentasikan hasil temuan kalian, maka
berada di akhir ayat dan di waktu empat, maka Baik, izin menjawab dari kelompok pertama. Jadi yang disampaikan tadi itu bukan mad lain, tetapi itu mad iwad dari tanwin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok lagi akan bertanya. Silakan kelompok 4 terlebih dahulu. Yuk, akan bertanya kepada kelompok mana? Kelompok 3. Ya, kelompok 4, pertanyaannya apa? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apakah bacaan ini disebut mad lain? Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Jadi dalam kalimat Ar-Rahmanir-Rahim itu bukan termasuk ke dalam hukum mad lain, karena di situ sebelum ya sukun itu adalah harokat kasrah, bukan harokat fathah. Maka di situ hukumnya adalah hukum mad alif disukun. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang mad lain adalah mad lain menurut bahasa terbagi dalam dua. Pertama, mad lain. Cara istilah mad lain adalah di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Cara membaca hukum mad lain ada berapa? 3. Pertama bisa dibaca 2. Nah, yang kedua bisa dibaca 4. Ketiga bisa dibaca 6. Contohnya banyak sekali dalam Al-Quran yang tadi sudah kalian sebutkan ya oleh masing-masing kelompok tadi. Surat Al-Quraisy di depan. Nah, ayat pertama mana? Tunjukkan mana hukum bacaan daripada mad lainnya. Kalimat apa? Quraisy. Kenapa disebut hukum bacaan mad lain? Kemudian ayat yang kedua dalam kalimat apa? Pendapatan kalimat apa? Wassoin. Yo, sekarang kumpulkan LKPD-nya, nanti akan ibu nilai ya. Kumpulkan LKPD-nya masing-masing kelompok. Sekarang ibu akan membagikan kepada kalian penilaian pengetahuan ya, soal penilaian pengetahuan. Di sini ada soal-soal mat, maka harus diperhatikan baik-baik ya soalnya.
kegiatan tindak lanjut, silakan kalian nanti buka LTS-nya ya, halaman 33. Di situ ada soal-soal tentang hukum bacaan madlain, kalian kerjakan di rumah ya. Ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan ayat Alhamdulillah.